Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dexta Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Sudah seminggu aku nggak bikin video karena aku abis recovering. Jadi sekarang aku udah completely okay, I'm completely fine. Aku udah sembuh sepenuhnya. Dan sekarang siap untuk ngobrol lagi sama kalian semua. Kemarin baru banget aku bikin live pertama di YouTube. Iseng banget sih, karena aku belum pernah bikin live di YouTube. Jadi kayak pengen coba gimana sih kalau live di YouTube kayak gitu. Anyway. Sekarang udah bulan Mei. Bentar lagi pertengahan Mei ya. Artinya akan ada 6 bulan lagi ke depan. Jadi aku kayak kepikiran apakah aku harus bikin prediksi 6 bulan ke depan atau kayak gimana. Cuman kayak 6 bulan itu terlalu jauh, jadi aku bikin 3 bulan ke depan aja seperti yang kalian lihat di judul video ini. Jadi di sini ada 3 pile, udah aku kocok di belakang kamera. Karena kalau aku kocok depan kalian pasti bosen dan kayak ngapain sih gitu kan. Makanya aku udah kocok ini, jadi ya udah. Pakai ini kali ya. Gimana cara kalian membedakannya? Nah. Pakai ini aja. Aku suka ngoleksi anting-anting lucu. Jadi supaya kalian bisa terbantu milihnya. Jadi ini yang pile 1. Anting sunflower. Aku suka yang lucu-lucu gitu. Terus yang kedua, anting kuda Nil. Terus yang ketiga, apa ya? Yang ketiga, ini deh. Jelas gak sih? Kayak anting bunga-bunga gitu, bunga kering, terus dibekuin gitu. I don't know how to say it. Aku gak tahu sih namanya apa. Gitu. Jadi hari ini aku pakai 3. Pakai apa? Itemnya pakai anting gitu ya. Ya ampun. Anyway. Cantik kan? Anyway. Jadi bagi kalian yang ngerasa resonate sama yang ini, langsung pilih ini. Bagi kalian yang merasa resonate sama palang ini, silahkan pilih ini. Dan kalian yang merasa resonate sama palang ini, silahkan pilih ini. Timestamps-nya udah aku taruh di bawah. Langsung aja kita mulai. Oke, bagi kalian yang milih ini ya, anting sunflower. Aku tuh suka yang bunga-bunga. Jadi ini ada sebanyak ini kartunya. Akan aku mulai dari Oracle Cards ini ya. Ini namanya The Energy Oracle Cards. Oke, Fifth Chakra Archangel Gabriel. Kemudian Romance. Kita ke tarotnya ya. Aku nggak akan baca kebalik. Oke, ada the Tower, the Falling Tower. Ada Ace of Wands, ada Eight of Pentacles. Terus kalau di sini ada Fire, Strong Emotion, Passionate Love or Hate. Goes well with these 3 ya. Ada Vow, you are highly thought of. Okay. Dan dog barking, advice from a friend. Okay, dan kalau dari ininya, dari Romance Oracle Cards, ada Passion and Attraction. Okay. Kalian yang milih. Kalian yang milih ini ya, yang si sunflower ini. 3 bulan ke depan, berarti dari mungkin sekarang udah mulai ya, Mei, Juni, Juli, paling lama Agustus, hal-hal ini akan terjadi. Apa ajakah itu? Yang bisa aku lihat, temanya adalah romance jelas banget ya. Romance dan komunikasi. Mungkin kalian yang milih pile 1 ini ya, kalian ini punya masalah sama keterbukaan kalian melalui komunikasi. Mungkin kalian ada yang ketahan karena kalian memang malu-malu atau kepikiran ini baik atau enggak. Sebelum itu aku mau ngasih tahu kalau ini adalah
general reading, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest, oke? Aku lupa tadi ngomong. Oke, balik lagi. Jadi mungkin kalian ini punya banyak pertimbangan untuk terbuka atau untuk menyampaikan isi hati kalian kayak gitu. Pokoknya kalian tuh ketahan di sini nih, di fifth chakranya, di bagian tenggorokan, di bagian komunikasi, di bagian dimana kalian tuh berkata-kata, berbicara. Nah, di 3 bulan ke depan ini, kalian sangat diminta untuk dibuka cakranya, dibuka komunikasinya, dibuka kalau ada kata-kata yang ingin disampaikan gitu, itu tuh baiknya disampaikan, jangan kehilangan momennya gitu ya. Karena 3 bulan ke depan ini nih, lihat dong temanya, fire, passion, romance. Mungkin 3 bulan ke depan ini memang temanya memang romance ya. Jadi kalau ada orang yang kalian suka atau ada orang yang kalian tertarik selama ini gitu, diam-diam sebaiknya diungkapkan gitu. Karena tanpa kamu duga, kamu tuh kayak apa sih namanya? What do you call it? Kamu pun juga tiba-tiba kayak punya semangat yang tiba-tiba datang gitu loh. Dan tanpa kamu duga, orang yang kamu pikirkan sekarang atau orang yang kamu tujukan sekarang ternyata punya ketertarikan juga sama kamu. Ini ya yang menunjukkan fire semua. Ini fire, ini fire, ini fire juga, ini fire juga. Dan kamu juga gak nyangka kalau orang yang kamu pikir itu ternyata juga mikirin kamu balik gitu. You're highly thought of. Kamu tuh dihargain sama dia gitu loh. Kamu tuh bahkan didoakan dalam setiap doanya, cielah. Didoakan dalam setiap sholatnya, cielah, kayak gitu. Dia banyak mikirin kamu kalau lagi kerja. Dalam arti kayak gini, misalnya, aku kalau sama dia, kayak gimana ya, kayak gitu. Kayak kehidupan aku sama dia di masa depan seperti apa ya, kayak gitu. Kamu pun dihormati sama dia sangat menghormati kamu gitu. Yang dipikiran itu bukan yang jelek-jelek, tapi benar yang bagus-bagus gitu loh. Dan dia juga menghormatin kamu. Dia tuh kayak melihat kamu sebagai seorang yang bekerja keras. Dia pun orangnya bekerja keras nih. Jadi ya, untuk kalian pilih file ini, di 3 bulan ke depan ini kalian diminta untuk ngerubah cara pendekatan kalian atau cara pikir kalian, dirubah 180 derajat, karena it doesn't serve you anymore. Karena dengan cara seperti itu tidak membawa kamu kemana-mana. Momentumnya jangan dilewatkan ya, karena kelihatan kok dia juga tertarik sama kamu. Oh my god. Padahal ini aku gak ngomong tentang romance ya, tapi ini romance banget nih. Dan banyak dari kalian yang bakal ditolong sama teman. Nih, advice from a friend. Jadi jangan diabaikan pertolongan dari teman ya, jangan diabaikan saran dari teman. Kalau memang kamu butuh bantuan dari teman itu pun kamu juga sebaiknya bilang. Jangan diem aja. Kamu yang selama ini tuh tidak akan bisa dipakai lagi untuk diri kamu di masa depan gitu loh. Harus ada yang diubah. Kamu nggak bisa mengharapkan hasil yang berbeda kalau cara kamu masih sama, sayang. Lagi-lagi nih, lihat nggak sih? Fire, strong emotion, passionate love or hate. Nah, bagi kebanyakan dari kalian, di 3 bulan ke depan ini memang omongannya tentang romance ya. Romance banget sih, temanya tuh romance banget. Jadi ya itu tadi, tiba-tiba jadi kayak lovey-dovey lah, kebanyakan kayak flirting, banyak romance-nya lah. Kalian banyak jalan ya, banyak ngedate-nya kayak gitu. Mungkin yang tadinya sendiri tiba-tiba banyak pilihan juga. Karena tiba-tiba kamu juga bisa jadi tertarik gitu loh, tertarik dan menarik bagi banyak orang. Nah, tapi ini sih yang paling kulihat ya. Kalau kamu suka, bilang. Kalau kamu nggak suka, bilang. Karena selain perasaan cinta itu juga, bisa juga strong emotion tadi hate. Bisa juga yang tadinya kalian kayak sayang banget sama ini orang, gara-gara satu hal, kamu berubah pikirannya. Jangan jadi kayak ilfeel kayak gitu. Jadi benci. Untuk kebanyakan dari kalian, 3 bulan ke depan ini, orientasinya adalah action. Harus action ya. Sayang momentumnya ada, tapi kalian nggak lakukan. Kayak gitu. Padahal aku tidak berharap bacaan ini secara khusus ngomongin tentang ini ya, love ya. Tiga bulan ke depan juga nih ya, dengan ada kartu Eight of Pentacles ini, mungkin kalian akan lebih banyak makan waktu kalian untuk ngerjain project kalian sih. Mungkin selama ini kalian bantuin project orang, atau kayak ya bantuin orang lain untuk mewujudkan impiannya gitu ya. Nah 3 bulan ini kamu tuh penuh dengan semangat, dan gunakanlah semangat itu, energi itu untuk memperbaiki diri kamu. Misalnya kayak kalian
ngambil kelas online lah, atau apapun, crafting lah, atau apapun, atau bahkan juga ngerjain hobi. Jadi 3 bulan ke depan ini pakailah energi kamu yang banyak itu untuk memperbaiki skill diri kamu sendiri gitu. Jangan pasif ya, action, jangan diem doang. Oke, ini yang terakhir. Your dreams need a practical plan. See? Your dreams need a practical plan. Mimpimu, apapun ini nih yang menyebabkan kamu berapi-api untuk melanjutkan hidup. 3 bulan ke depan kamu akan kayak bener-bener nyala banget apinya, penuh dengan semangat, penuh dengan inspirasi kayak gitu ya. Nah, tapi untuk mewujudkan itu menjadi suatu hasil yang baik, please bikin rencana yang praktikal. Praktikal ini maksudnya yang jelas. Misalnya, kamu pengen dapat penghasilan dari bisnis kamu sebulan 10 juta misalnya. Strateginya apa? Mungkin endorse lah, mungkin apalah, hire orang lah, atau gimana. Jadi jangan cuma kayak ngawang doang mimpi, terus nggak ada jawantahnya gitu loh, nggak ada prakteknya gitu. Jadi mimpi kamu tuh memang harus ada prakteknya. Nah, mungkin 3 bulan ke depan ini nih, ya itu tadi, kamu bener-bener pikirin apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Gini tuh, nih. Kamu udah di langkah yang ketiga, masih ada 5 lagi. Jadi harus bener-bener dipikirin. Oke, aku masih tertarik sama ini sih. Aku akan cheating, aku akan buka ini. Yep, betul. Ini kan ngomongin tentang self-expression ya, komunikasi dan speaking the truth. Nah, 3 bulan ke depan ini kalian juga diminta untuk jujur sejujurnya. Jangan dipendam apapun itu. Jangan kayak menolak, jangan kayak menyangkal kalau kamu mau ini, kalau kamu mau itu. Please speak up for yourself gitu ya. Kalau seandainya kalian belum bisa langsung ngomong, coba dimulai dengan menulis. Menulis itu sangat membantu membantu cara berpikir, membantu kerangka berpikir kalian kayak gitu. Dan jangan takut untuk ekspresikan diri kamu ya. Mungkin selama ini kalian tipe-tipenya yang kayak benar-benar reserve gitu lah, kayak kaku-kaku gimana. Oke, niat aku adalah nggak mau bikin yang kayak fokus sama cinta-cinta gitu ya. Cuma nih nggak sengaja nih ya. Cinta-cinta semua nih, aku nggak puas. Oh, anyway, aku bisa nge-explore lagi dari sini. Memang kebanyakan dari kalian tentang percintaan ya. Cuman kalau di hal yang lain, misalnya di kehidupan kalian secara general atau secara keuangan, teman kalian akan bantu ya. Nggak cuma tadi percintaan, tapi juga peran teman kalian akan penting di 3 bulan ke depan. Jadi benar-benar dengarkanlah nasihat mereka. Bisa satu orang, bisa beberapa orang, tapi yang satu orang sih, kamu kan langsung tahu sih sekarang. Kalau aku tanyain siapakah teman itu, kamu pasti langsung tahu siapa. Didengerin ya, dia akan banyak bantu, berperan. Kalau kamu berpikir kamu ini tidak pantas, kamu ini kurang baik, one thing you should know, kamu tuh sangat dihargai, at least di sekeliling orang-orang sekeliling kamu, di circle kamu. You are highly thought of. Jadi kamu tuh juga dihargain gitu loh, di respect. Jangan menganggap kalau kamu kurang, kamu inilah, atau kamu ngerasa orang itu pada nggak suka sama aku karena ini kan itu tidak benar. Oke? Aku masih nggak puas sama bacaannya. Coba secara khusus keuangan kalian ya, keuangan sama karir deh. Aku ambil kartu tambahan. Ini tadi pakai deck yang Universal Golden Tarot. Coba secara khusus kita ngomongin tentang keuangan dan karir kalian ya. Untuk karir 3 bulan ke depan juga kalian bakal banyak belajar hal baru sih. Mungkin dari kantor dapat pelatihan, apapun itu dilakukan dengan hati ya. Oke. Tadi yang keluar kayak gini. Aku kan baca kebalik kok ini ya. 3 bulan ke depan untuk karir memang prosesnya lambat. Kamu tuh cukup nggak sabar ya. Kamu tuh kayak cukup nggak sabar pengen cepet-cepet. Ayo maju, ayo ngapain. Ada proyek kayak langsung gerasak-gerusuk. Jangan kayak gitu. Kamu tuh masih proses belajar. Jadi kayak dengerin juga kata senior kamu atau kolik kamu atau teman-teman kantor ya. Kamu tuh masih proses, belum sempurna sampai level sini gitu loh. Jadi jangan keburu-buru. Iya tahu kamu tuh udah ngerti, pengen cepet-cepet praktek. Tapi sabar. Dilihat dulu, observasi dulu, nanti kalau memang sudah mantap,
dan dianggap orang lain juga sudah mantap ya, dapat penilaian, dapat feedback, majulah ke depan tanpa ragu. Di sini diminta kamu jangan terburu-buru, jangan gerasak gerusuk ya dalam menentukan pilihan kamu. Jangan ceroboh. The Magician. Oke, memang kamu ini memang pada dasarnya udah punya potensi nih ya, The Magician. Kamu punya uangnya, kamu punya cupsnya, kamu punya pedangnya, kamu punya kayunya. Tapi karena posisi kebalik, artinya kamu memang masih butuh bantuan orang lain di sini. Belum bisa terbang sendiri. Jadi jangan buru-buru, oke? Hati-hati dalam membuat keputusan. Dilihat baik-baik. Aku ngomongnya kecepatan gak sih? Kayaknya ngomongnya kecepatan deh. Ini kebawa energi kalian nih. Yep. Dengan ada kartu Nine of Pentacles, kamu ini diminta untuk what do you call it? Untuk fokus sama kebun kamu sendiri sebelum kamu bisa terbang keluar dan kayak menunjukkan sayap kamu ke dunia. Kamu harus benerin dulu isi kebun kamu, perbaiki kebun kamu, rawat kebun kamu, rawat diri kamu, rawat kayak fondasi kamu, benerin dulu. Nih, bisa juga gini, beberapa dari kalian untuk karir memang diminta untuk jangan terlalu dengarkan apa kata orang lain, gitu. Kamu tahu apa yang kamu lakukan karena itu adalah hidup kamu. Kamu tahu apa yang kamu lakukan karena itu adalah pilihan kamu, gitu loh. Jadi tolong abaikan orang-orang di sekeliling kamu, terutama yang isinya hanya kritik tapi tidak ada saran dan solusi. Please abaikan aja dan nikmati aja hidup kamu, gitu. Oke. What else? Tadi ini yang paling utama ya. Your dreams in the practical plan. Nih, ada hubungannya nih. Jadi mendingan kamu fokus, habisin waktu diri sendiri, nggak usah dengerin kata orang lain, dan bangun, susun rencana kamu ke depan seperti apa bagusnya. Kayak gitu. Seperti itu. Kayaknya tuh aku harus bikin oracle cards lagi deh. Harus beli oracle cards lagi deh. Bacanya kenapa cuma segini ya? Aku butuh lagi. Oke, aku akan ngambil dari sini deh. Wisdom of the Oracles, oke? Nggak puas aku. Karena ini buat 3 bulan ke depan kan? Oke. Apa yang akan terjadi 3 bulan ke depan untuk kalian yang pilih pile nomor 1? Blessed. Berkah, berkat. The Fates. Nice. 3 bulan ke depan ini pada dasarnya adalah berkat buat kamu ya. Blessed, dan the Fates. Jadi memang 3 bulan ke depan ini kamu bakal banyak menemukan titik-titik persimpangan yang bukan titik persimpangan ya, kayak poin-poin dalam hidup kamu, milestone dalam hidup kamu yang nggak bisa dihindari karena itu adalah takdir kamu. Tapi apapun itu, kamu harus tahu itu adalah berkat buat kamu ya. Oh, ngomong-ngomong tentang numerologi, di sini ada angka 22, 17, 39. 3 tambah 9 berapa? 12 ya. 12, 1 tambah 2, 3. Ini 4, ini 8. Mungkin angka 39, 22, 17, angka 3, angka 4, atau angka 8. Itu cukup signifikan buat kamu. Di sini ada 2 kali angka 8 ya. Terus ini 16, 7. Ada angka 7 juga. Angka 9. Mungkin itu cukup signifikan buat kamu. Mungkin ada yang tanggal lahir tanggal 22, atau perhatikan tanggal 17 dan 22 di bulan Mei ini, Juni, Juli itu. Mei, Juni, Juli, Agustus. Sumber ya. Mei, Juni, Juli, Agustus. Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, angka 17 dan 22-nya. Dan di jam 5 atau jam 10 itu. Dan ini adalah full moon in Taurus ya. Taurus ini kan bulan April, Mei ini udah lewat bulan lalu. Mungkin bulan lalu ini juga sempat ada kejadian sama kamu, mungkin. Yang pengaruhnya sampai 3 bulan ke depan ini.
That's a long reading. Oke, kalau kalian suka sama videonya, please like, komen, apapun isinya, aku baca, termasuk dukungan. Terus terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe, please subscribe. Kalian bisa follow IG dan TikTok aku @dextratarot karena aku suka bikin prediksi setiap hari dan setiap minggunya di sana. Terus kalau kalian mau personal reading, aku ini fee-nya sangat affordable. Kalian bisa cek IG aku dulu di sana, bisa tanya-tanya, bisa lihat highlight juga. Pokoknya cek IG aku kalau mau personal reading. Okay, thank you for letting me for you. See you in the next videos. Bye-bye. Pawan. Gitu deh. Nggak akan aku cut sih. Cause it's mendokusai. Cukup mengganggu. Oke, itu tadi yang pawan ya. Pawan. Oh my god. I'll just get rid of this. Oke, pile yang kedua. Halo, hai. Halo. Kalian yang pilih pile kedua, yang pilih si anting kudanil ini. Lucu ya. Ini adalah general reading. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest gitu ya. Kalau kalian mau personal reading yang lebih akurat, silakan hubungi IG aku @dextratarot. Oke. Di sini aku pakai banyak jenis kartu nih. Ada 5 kartu oracles dan kartu tarot, 1 kartu tarot. Kita mulai dari ini dulu nih. What's coming for you? Carrying connection within the next few weeks. Apakah itu saudara-saudara? Terus kita ke ini ya, ke tea leaf-nya. Ada ram, a stubborn, aggressive person. Ada dragon, beware of self-delusion. Unsettled time, need to plan ahead. Terus tarotnya ada 3 of Wands, 2 of Wands, and Queen of Wands. Tiga-tiganya Wands. Masuk kamera kah? Masuk ya. Nyelip. Oke, dan untuk romance-nya ada it is safe for you to love sama unrequited love. Oh no. Ini cukup mix ya. Kalian yang pilih pile 2 ini, yang pilih si kudanil ini nih macam-macam nih. Nggak satu tema. Jadi beberapa dari kalian, ada beberapa skenario ya. Beberapa dari kalian nih memang di bulan 3 bulan ke depan ini, pasangan kalian atau orang yang kalian sayang atau orang yang kalian peduli itu menunjukkan perasaan baliknya gitu. Kayak your feeling is reciprocated. Jadi kayak terbalas, terjawab. Kalau yang itu yang kayak jomblo. Tapi kalau seandainya kayak yang udah punya pasangan, 3 bulan ke depan ini akan makin adem ayemnya, makin kayak sayang satu sama lain. Suasananya akan lebih harmonis. Nah, terus juga ini bisa juga nggak sama pasangan secara romantis ya, bisa juga sama kayak teman atau keluarga yang benar-benar kalian sayang, karena ini kan caring connections kan. Tapi emang kebanyakan lebih ke romantis sih. Bisa aja kalian tiba-tiba dipedulikan sama seseorang yang kalian tidak duga juga, kok tiba-tiba jadi care gitu. Tapi akan sangat harmonis sih gitu ya. Dan ketika itu datang, kamu kayak cukup ragu, kayak dia kan biasanya nggak suka sama gue, nggak nunjukin kata-kata sayang atau nunjukin kalau dia peduli. Tapi rest assured, I don't know how to read that, oh my god. Tapi kayak santai aja, karena sebenarnya itu aman aja buat kamu. It is safe for you to love. Santai aja. Ini yang membuat kalian cukup kaget sih, karena sebenarnya kayak ini orang kayaknya gue bertepuk sebelah tangan deh, unrequited love gini kan, kayak sebenarnya kan gue udah ditolak, kenapa tiba-tiba dia balik lagi, kenapa dia jadi peduli, kayak gitu. Ada juga kayak gitu yang kalian, apa sih, gila ya ngomongan gue tuh berantakan banget. Ada juga kalian yang kayak gitu. Nah,
Yang tadinya kamu rasa kamu itu bertepuk sebelah tangan, ternyata tiba-tiba dia menunjukkan kepedulian dia dan kamu kayak ragu, apakah ini aman, apakah ini orang gila, apakah orang ini waras kayak gitu. Dan akan kejadian cukup cepet ya, karena dalam beberapa minggu ke depan kamu akan kelihatan, kamu akan ngelihat hasilnya akan kelihatan. Dan pendekatannya pun cukup ngagetin ya, karena tiba-tiba dan agresif gitu loh. Nah, apa nih orang tiba-tiba biasanya dia diem aja, biasa aja, tiba-tiba dia kayak penuh dengan passion, langsung suruk ke kamu kayak gitu. Nah, tuh, seret nih kamu nih. Kamu bisa cewek, bisa cowok ya. Nah, beberapa dari kalian, itu kalau ngomongin tentang love life ya, kalau ngomongin tentang hidup, life secara general, 3 bulan ini akan jadi bulan yang cukup tidak pasti, serba tidak pasti. Ngerasa nggak aman kamu tuh pasti, ngerasa nggak aman. Dan kamu tuh diminta untuk buat rencana yang jelas ya. Kayak perhatikan visi misi kamu tuh apa kehidupan yang kamu inginkan, kehidupan seperti apa yang kamu inginkan, kayak pekerjaan apa yang kamu inginkan, sama orang seperti apa yang kamu inginkan. Itu harus benar-benar dilihat, diperhatikan, jangan kayak cuma di awang-awang doang. Nih, bagusnya ya ada 2 of 1, 3 of 1. Artinya, walaupun di 3 bulan ke depan ini kamu cukup kayak kebingungan, unsettled times, need to plan ahead nih. Kayak cukup kebingungan loncat sana loncat sini. Tapi dengan adanya 2 kartu ini menunjukkan bahwa kamu akan mengalami progres kayak gitu. Yang tadinya masih di dalam rumah, ngeliat doang, ini sebenarnya nyambung loh. Lihat nggak sih? Ini dia sore, ini ke malam, artinya kayak waktunya bergerak kan. Mungkin ini sekitar jam 4-an, ini udah jam 6, jam 7. Tadinya dia di dalam, masih siap-siap, masih ngeliat-ngeliat, masih ngeliat keluar, masih dalam ruangan. Artinya tuh dia kayak masih ya udah pengen doang, tapi tidak ada rencana pasti gitu ya, masih kayak ngomong doang, masih ngawang. Nah tapi selanjutnya yang dilakukan adalah dia berani keluar, dia bawa barangnya, dia nyalakan apinya, dan dia kayak siap melangkah walaupun masih 1 langkah yang dia lakukan. Tapi at least dia tidak ada dalam ruangan dan dia sudah di luar ruangan dan sudah melihat ke depan, dia tahu arahnya kemana. Nah 3 bulan ini, wah gila weh, capek banget gue, aus. Nah, artinya 3 bulan ini kamu benar-benar gunakan momentum ini untuk buat rencana, karena kalau enggak kamu akan tetap ada di tahap ini terus nih. Entah karir, entah proyek kamu, entah pendidikan kamu, apapun yang berhubungan dengan rencana kehidupan kamu, apapun yang berhubungan dengan visi dan misi kamu. Kayak gitu. Kalau kamu ngerasa kayak terombang-ambing gak jelas, yang perlu kamu lakukan adalah buat rencana. At least itu udah 1 langkah yang baik daripada kamu diam doang. Nah, tapi ketika kamu nanti buat rencana, please buat rencana yang visible. Artinya bermimpi boleh, visi misi yang jauh boleh, karena dia ngeliatnya kayak jauh ke depan kan tuh, ke laut bebas boleh kayak gitu. Tapi pastikan itu adalah rencana yang visible, artinya yang memang bisa diraih. Bukan kayak misalnya kamu baru lulus kuliah sekarang, terus kamu kayak, oh mimpi gua tahun depan penghasilan gua udah 1 M. Aduh, itu terlalu, bukan nggak bisa diraih, cuma untuk diraih dalam 1 tahun itu rasanya lebih banyak nggak mungkinnya ya, walaupun memang tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, gitu. Jadi hati-hati dengan self delusion, hati-hati dengan kayak halunya kamu gitu. Hati-hati dengan kehaluan kamu, pastikan itu bisa diraih. Ya. Beberapa dari kalian ada lucunya juga sih. Ada orang yang tiba-tiba menunjukkan perhatian, terus kamu langsung kayak halu. Kayak ini orang suka nih sama gue. Tapi sebenarnya enggak. Dia cuma sopan aja. Ini kan general reading ya, jadi emang aku bacanya tuh kayak energi kalian tuh banyak yang ketangkep, jadi banyak beberapa skenario yang seperti itu. Nah, balik lagi ke sini ya. Ini kartu ketiganya lagi-lagi Wands. Jadi memang 3 bulan ini kamu akan penuh dengan ini ya. Penuh dengan kayak center of your life nih. Kayak 5th chakra kamu yang di perut ini akan kayak aktif dan membara. Bener-bener kamu kayak akan kayak semangat kayak gitu. Penuh dengan semangat. Nah itu kamu gunakan
momentumnya untuk fokus ke visi dan misi kamu gitu loh, susun rencana. Jangan terus ada energi tapi nggak terarah gitu. Kalau nggak nanti apinya bleber kemana-mana dan malah membakar diri kamu sendiri gitu. Terus banyak dari kalian yang cukup keras kepala ya. Kebanyakan dari kalian mungkin Aries atau Capricorn, tapi lebih banyak Aries nih. Banyak dari kalian yang cukup keras kepala untuk melakukan cara atau untuk melakukan mencapai impian kalian dengan cara kalian sendiri. Cukup keras kepala. Nah, ini kalian diminta untuk jangan halu, jangan menganggap bahwa kamu bisa ngerjainnya sendiri gitu. Ada orang yang peduli sama kalian, menanyakan gimana kamu, mau kerja apa, mau kuliah apa misalnya, mau kayak gimana. Itu tuh jangan keras kepala terus kayak, enggak, gue gak butuh kalian gitu. Orang yang akan datang ke kalian nanti ya 3 bulan ke depan, itu tuh baik buat kalian, aman. Kalian gak akan kenapa-napa. Trust me. Oke, ini kartu terakhir ya. Waxing Moon. What do you need to release? Ada yang menghalangi kalian untuk membuka hati kalian, untuk membuka hati dan mata kalian bahwa orang yang datang ini adalah orang yang baik gitu loh. Jangan gara-gara kalian belum move on, jangan gara-gara kalian belum memaafkan, kesempatan yang baru itu jadi hilang. 3 bulan ke depan ini banyak dari kalian yang memang harus rilis ya. Rasa benci, rasa iri, rasa dendam itu harus segera dilepaskan. Kalau nggak sayang, nanti kamu nggak dapat berkatnya. Sayang banget. Gila, gerah banget ya. Gerah banget. Nah, aku masih nggak puas sama baca ini, jadi aku akan ambil kartu ekstra buat kalian para cintaku. Kalian yang pilih file 2. Terkhusus untuk karir dan keuangan. What is coming to you? Apa yang akan datang ke kalian? Kalian yang pilih file 2. King of Cups kebalik. Terus ada Page of Wands. Terus yang terakhir ada Five of Pentacles. Oke, ini ada hubungannya ya. Ada hubungannya sama ada hubungannya sama yang tadi ini nih. What do you need to release nih ya? Ini kalian ada rasa kecewa sama masa lalu, mungkin kalian ditinggalkan sama pasangan kalian, atau ditinggalkan sama tim kalian. Pokoknya ada rasa kayak betrayal tuh ada. Ngerasa ditinggalkan, ngerasa di-abandon, ngerasa kayak di luar circle. Dan itu membuat kamu jadi, kalau ada orang yang baik, kamu curiga gitu. Dan kamu akan sangat berhati-hati menunjukkan isi hati kamu. Please, release. Karena orang yang akan datang ke kehidupan kamu 3 bulan ke depan, ini orang baru yang datang dengan membawa energi yang baru gitu loh. Jadi please, dan ini wands juga. Wands juga. Ini kamu nih, dia datang. Kemungkinan besar memang kebanyakan orang lebih muda ya. Makanya kamu cukup kayak apa sih, lu tahu apa sih gitu. Dan dia cukup blunt, kayak cukup nyablak, dan itu bikin kamu kayak kena gitu loh, ketusuk kayak apaan sih nih bocah, so tau banget, padahal bener. Kamu reaksinya kayak gitu kan karena bener gitu loh. Nah, yang lucunya adalah, lihat ini. Abis Page, Queen. Page itu adalah princess. Jadi kayak, kalian tuh satu tribe. Dia ini adalah versi kamu di masa lalu. Makanya sebenarnya nyambung kalian tuh. Kalian tuh satu tribe gitu loh. Satu keluarga, satu tribe, soul tribe gitu. Nyambung. Orang yang datang ini nih akan sangat berarti buat kamu di 3 bulan ke depan ini ya. Gitu. Dan dengan adanya dia, kamu juga bisa banyak belajar, banyak refleksi. Kayak gitu. Apa lagi? I think that's all. What can I do? I think udah... ini satu lagi. Aku nggak puas. Jadi aku akan ambil kartu ini ya. Oke. Ini dari The Wisdom of the Oracles. Aku mau tanya, apa yang akan datang ke kehidupan kamu? Kalian yang pilih file 2. All that glitters. Oke. Sama here and now. Oke. Ini lagi-lagi ada hubungannya
sama what do you need to release ya. Karena kamu nggak bisa terus terpaku sama masa lalu atau terlalu takut dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Karena kamu punya ketakutan nih sama masa depan nih. Kamu takut banget kamu salah ngambil langkah. Jadi apa yang harus kamu lakukan adalah fokus sama hari ini. Fokus sama detik ini gitu loh. Here and now. Fokus kepada di mana kamu berada sekarang. Jangan kembali ke masa lalu, di tempat yang lalu, atau di masa depan yang waktu dan tempatnya juga nggak tahu akan di mana gitu. Jadi fokus sama di sini dan sekarang kayak gitu. Nah, All That Glitters ini kayak peringatan buat kalian semua sih. Kayak banyak dari kalian yang mungkin akan kayak terpukau dengan sesuatu yang kayaknya wah bagus banget nih, kayaknya orang nih nggak bakal bohong sama gue nih, kayaknya ini bakal cuan nih kayak gitu. Nah 3 bulan ke depan ini memang harus hati-hati ya, karena tidak semuanya yang mengkilat itu adalah emas, ya kan? Dan tidak semuanya yang kelihatan terlalu baik itu adalah tulus. Banyak dari mereka yang pakai topeng. Nah makanya tadi aku bilang di awal, ini nih bacaannya mix karena yang pilih PAL 2 nih ada 2 kelompok yang berbeda. Yang satu memang diminta untuk ngebuka hatinya karena nih orang bagus gitu ya niatnya dan bisa bikin kamu belajar. Tapi kamu juga perlu hati-hati karena ada orang yang kayaknya terlalu bagus gitu loh, too good to be true gitu loh. Hati-hati. Atau tiba-tiba ada kamu ditawarin project yang kayak, wah ini pasti cuan nih. Wah dalam waktu 1 bulan bisa mendapatkan keuntungan 50%, 5 kali lipat. Nah itu hati-hati. Hati-hati. Harus ditelaah lagi apakah itu memang nyata, mungkin sehat, atau itu cuma tipu-tipu. Kayak gitu PAL 2 ya. Semoga membantu. Thank you for letting me read for you. Kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe yang belum subscribe, terus follow IG aku @dextratarot dan TikTok aku @dextratarot karena aku suka bikin prediksi setiap harinya dan setiap minggunya. Terus kalau kalian mau lihat, kalau kalian mau personal reading bisa juga cek IG aku @dextratarot. Di sana kalian bisa tanya-tanya dan bisa juga kayak apa sih ngeliat ya testimonial dan cara aku bekerja di sana. Yang pasti rate-nya sangat affordable gitu ya. Oke, thank you for letting me for you. See you in the next videos. Bye bye. Gitu deh. Dan lagi-lagi aku tidak akan nge-cut karena it's mendokusai, annoying gitu. Kita langsung ke PAL 3 ya. Yup. Ini aku rapiin nanti. Ini ngambil waktu banget ini. Oke. Kalian pilih PAL 3. Oke. Well, hello. Hai, kalian yang pilih PAL ketiga. Apa kabar? Sebelum aku mulai, aku mau ngasih tahu bahwa ini kalian pilih PAL 3 ya. Pilih hunting ini. Salah satu hunting favorit aku yang super cantik. Sebelum kita mulai, aku mau ingetin bahwa ini adalah general reading. Jadi bisa banget pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Gitu ya. Kalau kalian mau lebih akurat, itu namanya personal reading. Kalian bisa hubungin aku di IG aku @dextratarot. Oke. Jadi temanya di bacaan ini adalah 3 bulan ke depan gitu. Aku pakai 5 jenis oracle cards dan 1 jenis kartu tarot. Yang pertama ini dari energy oracle cards. Yang pertama ada First Chakra, Archangel Michael. Terus yang kedua ini dari Angel's Answers, No Need to Worry. Terus ini dari Tea Leaf, Valley, Deep Personal Strength and Peace That Assure Success. Ini ada hubungannya nih, ini nyambung nih First Chakra sama ini. Yang kedua ada Vacations, oh nice. Dan yang terakhir ada In Need of Help, Assistance and Guidance. Oke. Kalian yang pilih PAL 3, aku gak tahu kenapa tiba-tiba aku nari di belakang dan kayak fun banget. Mungkin karena gini ya, PAL 3, energi kalian tuh sebenarnya ringan gitu loh, gak usah khawatir.
Jangan khawatir, tenang, tenang, tenang. 3 bulan ke depan ini akan jadi bulan yang cukup bisa lah di-handle. Sambil joget-joget juga bisa. Nah, ini kartu tarotnya ya. Ulala, si. Ada The Hermit, ada The Magician, dan yang terakhir ada Page of Cups. Terus untuk love life-nya kita ada Pay attention to red flags and worth waiting for. Oke. Biarkan aku minum dulu. Guys, karena aku haus. Oke. Oke, kalian yang pilih PAL 3, yang pilih si anting cantik ini, untuk 3 bulan ke depan ini ya, memang ada kekhawatiran-kekhawatiran yang berhubungan dengan stabilitas kehidupan kamu. Aku ngerti, stability, perasaan merasa aman, secure, misalnya ngomongin tentang keuangan ya. Kalau first chakra tuh bisa ngomongin tentang keuangan, tentang kebanyakan tentang keuangan sih, karir gitu ya. Kamu mungkin akan jadi pilih-pilih dalam menentukan pasangan karena kamu pengen memastikan bahwa orang yang akan jadi pasangan kamu itu memang stabil, kayak secara mental, terutama secara keuangan juga. Terus kayak misalnya kamu nggak pengen berhubungan sama orang yang masa lalunya penuh masalah, yang sekiranya tuh bakal bawa masalah baru kehidupan sekarang, kayak gitu. Archangel Michael, first chakra ini juga bilang kalau di 3 bulan ke depan ini, kamu nih bakal banyak ini juga sih, selain memang kekhawatiran itu tadi, tapi percayalah bahwa kamu tuh punya kekuatan, dan secara personal, kamu tuh udah punya kekuatan dalam diri sendiri gitu loh. Walaupun memang kamu butuh bantuan orang lain, dan kamu tuh kayak teriak minta tolong, bantuin aku. Nah, tapi pada dasarnya ya, kamu tuh nggak bisa minta tolong orang lain kalau diri kamu itu belum stable sama sekali, gitu loh. Nah, di sini kamu diminta untuk percaya diri bahwa kamu ini punya kekuatan dan personal stability gitu. Kamu ini mampu untuk membuat keputusan dan moving forward dan maju ke depan untuk menentukan jalan hidup kamu gitu loh. Jadi percayalah nih ya, ini tuh untuk kalian pilih PAL 3. Kalian diminta untuk lebih percaya diri. Karena kalian tuh udah punya semuanya dalam diri kalian. Oke? Nih, The Magician. No need to worry. Apapun kekhawatiran kalian selama ini, 3 bulan ke depan ini memang akan jadi puncak-puncak kekhawatiran kalian ya. Yang perlu kalian tahu adalah kamu gak usah khawatir karena kamu adalah si The Magician ini. Kamu punya segalanya. Kamu punya cups, kamu punya pedangnya, kamu punya kayunya, kamu punya koinnya, kamu tuh punya semuanya. Kenapa kamu mencari jawaban di luar diri kamu? Kenapa kamu meminta tolong orang sampai segitunya gitu? Padahal di dalam diri kamu tuh udah ada jawabannya. But anyway, 3 bulan ke depan ini memang beberapa dari kalian memang butuh bantuan dari orang sih. Butuh bantuannya dari bentuknya itu lebih ke suggestion ya, assistance, kayak ditolongin secara moral atau jadi mentor, bukan secara keuangan sih. Kalau memang butuh bantuan, silakan ya, minta tolong aja. Bahkan beberapa dari kalian harus berjalan jauh, keluar kota, pokoknya di perjalanan untuk dapat pertolongan ini bahkan. Atau beberapa dari kalian justru dapat pertolongan ini karena kalian jalan-jalan. Jadi kalian tuh dapat pertolongan ketika kalian lagi vacation atau lagi dalam perjalanan kayak gitu. Kalau memang kalian merasa butuh bantuan dari luar, it's okay. Tapi please, pertama, percayalah kalau kalian tuh udah punya semuanya ya. Kalau kalian memang butuh kayak, aku mau tahu dong, apa sih yang harus aku lakukan? Coba kamu jalan-jalan ke tempat yang alam ya, yang kayak valley gini nih, yang banyak nature-nya gitu, dimana kamu bisa ngeliat matahari dan langit yang biru, terus pohon-pohon. Kamu bakal nemu jawaban di situ. Entah karena memang kamu tiba-tiba kayak sadar, dapat refleksi diri, atau memang dapat pertolongan dari orang lain kayak gitu. Banyak dari kalian juga di 3 bulan ke depan ini kalian simply akan jalan-jalan. Dan dari perjalanan itu kalian akan dapat kekuatan yang baru, ini nyambung ya, kekuatan ngerasa kalau aku bisa, aku damai dengan diriku sendiri gitu, aku yakin kalau aku akan dapat sukses di masa depan kayak gitu misalnya, atau aku yakin kalau aku akan dapat sukses di project atau apapun yang sedang kamu pikirkan sekarang ini gitu loh.
Ini memang dibutuhkan bagi banyak dari kalian ya, karena ini ada kartu The Hermit. Jadi untuk menenangkan diri kalian, sebaiknya memang kalian pergi jalan jauh yang nggak usah jauh lah ya, pokoknya pergi, lakukanlah perjalanan ke tempat yang bikin kamu bisa menyendiri dan tenang. Karena kalian tuh harus kayak ngelihat lagi arah hidup kalian tuh apa, arahnya mau kemana, tujuannya mau apa gitu, itu harus diperhatikan lagi. Dan untuk mendapatkannya memang kebanyakan dari kalian harus pergi menjauh, menyendiri, untuk bisa lebih tenang, nggak terlalu banyak omongan kiri kanan kayak gitu. Niscaya nanti ya, kalau kalau kamu udah lewatin ini, nanti kamu bakal dapat inspirasi baru yang memang nggak langsung wush terbang gitu, cuman at least kamu tahu lebih tenang, kamu tahu apa yang harus kamu mulai untuk langkah pertama, walaupun cukup prematur ya gitu. Bahkan beberapa dari kalian tuh dapat pertolongannya malah dari anak yang lebih muda yang kayaknya nggak bisa apa-apa. Tapi dengan ngobrol sama mereka, kamu tuh teringat bahwa I was there gitu loh. Dan ini bukan pertama kalinya kejadian ini terjadi. Jadi no need to worry gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang love life, ada 2 kelompok yang pilih pile 3 ya. Yang pertama, kalian ada yang secara buta menganggap bahwa orang yang kalian suka ini, walaupun secara jelas dia itu ada red flags. Red flags ini artinya sudah menunjukkan ciri-ciri dia toxic gitu ya. Cuman karena kalian saking cintanya, saking bucinnya, kalian dengan sengaja menutup mata kalian, dengan sengaja membutakan mata kalian, dan ngerasa kayak, ya aku tungguin aja, dia pasti bisa berubah kok. Aku bisa ngerubah dia kok. Pasti nanti kalau udah punya anak, dia pasti berubah. Oh nanti pasti kalau udah nikah, pasti berubah. Sayang, mereka itu tuh udah hidup puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun, 25 tahun, 27 tahun. Nggak akan bisa kamu ubah segampang itu. Bahkan orang tuanya itu nggak bisa ngubah dia untuk mandi pagi tiap hari gitu loh. Apalagi kamu yang baru kenal 2, 5, 7 tahun terakhir. Gimana dengan orang tuanya dari lahir udah ngatur gitu. Jadi kita tuh tidak bisa ngerubah seseorang kecuali orang itu memang mau gitu. Jadi kalau seandainya kamu lagi berhubungan sama seseorang yang udah kelihatan toksik, please bukalah mata kamu. Jangan terus kayak, dia bisa berubah kok, nunggu gitu. Itu kelompok pertama. Tapi kelompok yang kedua memang pesannya ini orang pantas untuk ditungguin sih. Dengarkanlah kata hati kamu juga ya. Please pikirnya itu berdasarkan logika, jangan pakai kata hati, sorry. Mikirnya pakai logika, karena ini ngomongin first chakra. Jangan ngikutin kata hati kamu sekarang. Maksudnya gini, hati penting, cuman untuk ngadepin orang ini harus pakai logika juga. Oke? Nah, pesan yang terakhir, work through your fears. Gila ya. Inilah hebatnya universe, hebatnya alam semesta. Kita semua ini terkoneksi satu sama lain. Jadi semuanya itu sinkron gitu. Aku tuh gak pilih-pilih kartu, tapi kartu yang keluar, pesan buat kalian adalah work through your fears. Jalani ketakutan kamu, hadapi ketakutan kamu, jangan dihindari gitu. Ini maksudnya ini loh, banyak dari kalian yang menyangkal kalau kalian tuh bisa. Banyak yang ngerasa mungkin atas kejadian di masa lalu ya, mungkin ada kejadian-kejadian yang memang kamu udah percaya diri itu gagal. Ya, itu jadikan pelajaran, tapi juga jangan menjadi patokan bahwa itu hal yang sama akan terjadi lagi. Karena kamu yang sekarang itu beda banget bahkan dengan kamu yang semenit yang lalu gitu loh. Jadi ketakutan kamu ini jangan dihindari tapi dihadapi ya. Gitu kalian pilih pile 3. Dan aku masih nggak puas. Jadi aku akan ngambil kartu ekstra untuk karir dan keuangan kalian. What is coming? What is coming? The Star. Ini Ace of Wands-nya posisinya diagonal ya. Terus yang terakhir ada Three of Swords kebalik. Oke, ini ada hubungannya nih sama ketakutan kamu ya. Untuk karir dan keuangan, 3 bulan ke depan ini mungkin tidak akan sesuai sama target dan impian kamu sih. Maksudnya tercapai, cuman kayak misalnya kamu pengen dapat nilai 10, dapat skor 10, cuman ternyata kamu cuma dapat 8. Tetap masuk ke impian kamu, cuman bukan target utama gitu. Dan itu bikin kamu bertanya-tanya kayak, ini harus dilanjutin gak sih? Aku nih pantas gak sih? Tuh kan, lagi-lagi aku gagal tidak bisa mencapai nilai 10 ini. Jangan kayak gitu.
kamu akan kayak banyak self disappointment gitu. Kamu bakal banyak kecewa sama diri kamu sendiri dan akhirnya kayak turun, kayak ciut menganggap bahwa enggak lah, ini gue mah nggak bisa emang pada dasarnya. Nggak kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Ini tuh proses dari pelajaran, jadi kayak proses pelajaran dari kehidupan, nah maksudku itu. Tapi bagusnya kamu mesti karena posisi kebalik, kamu cepet bounce back-nya juga, cepet ngertinya. Walaupun memang akan ngalamin kesakitan juga ya. Tapi beberapa dari kalian yang membuat kalian cepet sadar, karena ini bukan pertama kali kejadian, jadi kegagalan itu bukan kayak yang pertama kali kejadian gitu loh. Jadi dan kamu tuh harus tahu kalau udah pernah kejadian sebelumnya, kamu lihat diri kamu hari ini masih bertahan kan, nggak sampai kayak gimana gitu loh. Jadi please just go through it ya, jalanin dulu aja sayang gitu. Oke. Ini tambahan nih karena kayaknya kurang mantep ya. Ini oracle cards lagi, jadi dibacaan ini ada 6 ya, ada 6 oracle cards, namanya Wisdom of the Oracles. What's coming for you 3 bulan ke depan, kalian yang pilih pile 3. Building blocks. Yep, I can see that. Sama yang terakhir ada Yang. See, kamu diminta untuk aktif ya. Untuk aktif setelah kalian udah menyendiri kayak gini, harus aktif menentukan apa yang mau dilakukan. Dan pastikan gunakan logika kamu untuk mewujudkan stabilitas dan keinginan kamu tadi tuh, stability dan security kamu tadi. Dan yang perlu kamu tahu adalah 3 bulan ke depan ini, kamu nih lagi membangun blocks kamu, lagi membangun bangunan kamu. Jadi tidak ada yang sia-sia gitu. Setelah 3 bulan ke depan, kamu akan lihat kalau udah ada atapnya. Sekarang sih masih dibangun, masih fondasinya aja. Kamu belum tahu aja ke depannya. Yang pasti setelah kalian sudah recharge, kalian harus buat keputusan segera. Harus kayak aktif, jangan kayak pasif doang menunggu keajaiban dari Tuhan kayak gitu. Ora et labora, doa dan aksi, celah gitu ya. Orang yang beraksi itu yang diberkati. Jadi kayak jangan minta doang terus tinggal ngapa-ngapain kayak gitu. Oke? Kalau kalian suka videonya, please like, terus komen, subscribe, terus juga follow IG aku, @dextratarot, juga TikTok aku, karena aku suka bikin prediksi setiap harinya dan setiap minggunya. Kalau kalian mau personal reading, bisa juga cek IG aku @dextratarot. Aku ini rate-nya affordable banget, terjangkau banget. Silahkan cek aja dan hubungin aku segera. Aku tunggu kalian. Thank you for letting me, Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye-bye. Stay safe.